Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, selamat berjumpa dengan saya. Yang kali ini saya silaturahmi ini di tempatnya Mas Sarno ya. Nama lengkapnya siapa Mas Sarno? Suharno. Suharno ya, subhanallah. Mas Suharno ini ada kekurangannya, matanya tidak bisa untuk melihat seperti kita pada umumnya. Tapi punya kelebihan yang luar biasa ini. Pemain keyboard yang handal ya. Komputer juga handal. Ini kan satu langkah ya. Satu kemampuan yang langka dimiliki oleh seseorang. Yang sebenarnya saya juga malu ini. Saya sendiri bisa melihat, bisa seperti umumnya orang-orang, tapi saya merasa kalah semuanya ini dengan Mas Sarno ya. Iya, Mas Sarno ini nama lengkapnya Suharno gitu ya Mas. Ya. Ya. Mas Sarno boleh diceritakan dari menjelang kecil terus sekolah di mana sampai bisa memainkan komputer dan keyboard ini Mas Sarno. Lahiran tahun berapa ini Mas Sarno ini? Saya lahiran tahun 1997. 1997 ya. Terus kemudian masuk sekolah? Sekolah dasar itu tahun 2006 itu habis gempa itu. Habis gempa ya. Iya. Terus lulus SD? Ya, saya kan sekolah dasar di SLB Negeri 2. Gunung Kidul, terus SMP-nya ambil inklusi. Di sekolahan umum itu di SMP Kakabti Karangmojo. Dia melanjutkan di SMA Pembangunan Karangmojo. Iya. Terus bisa mulai baca, tulis dan memainkan organ dan komputer ini? Kalau baca tulis itu kan kalau tunanetra belajarnya pakai huruf braille. Iya. Huruf braille itu saya kelas 1 SD. Karena kalau nggak bisa baca tulis kan nggak bisa naik ke kelas 2. Jadi saya kelas 1 SD itu udah bisa baca tulis. Oh, gitu. Terus kalau keyboard itu ya kelas 1 SD itu. Karena kan waktu itu saya tinggal di asrama. Nah, kalau sore daripada nganggur itu terus belajar itu. Cuma belajar sama teman. Belajar keyboard itu. Iya sampai sekarang ya. Iya. Subhanallah. Ini Mas Sarno ini yang bertempat tinggal di Padukuhan mana sini Mas Sarno? Jetis. Terus kemudian kelurahan Jetis juga. Jetis. Sabtosari. Gunung Kidul ya. Berarti kalau kelahiran 97. 97. Oh, 97. Baru ini umur 20 berapa ya? 24 ya. Ya Allah, ini sudah masuk ke usia remaja ini Mas Sarno. Ya, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Mas Sarno yang waktu lonceng novel ya. Ya, novel Sepotong Rindu untuk Ayah ini Mas Sarno yang mengiringi lagu Takdir Uripku ya waktu itu. Ya, nanti bisa kita perdengarkan lagu Takdir Uripku dengan Mas Sarno sebagai keyboardnya ya, sebagai playernya, sebagai keyboard, sebagai playernya. Ya, ke depan Mas Sarno ini, apa cita-citanya Mas Sarno dalam hidup ini Mas Sarno? Ya, kalau cita-cita sih, kalau saya itu mengalir aja, dinikmati kehidupan ini sesuai keadaan lah. Allah memberi kita itu peran sebagai apa. Kebetulan saya diberi anugerah untuk di bidang musik, maka ya cita-cita saya sebatas ini. Player dan arranger mungkin, songwriter juga, pembuat lagu gitu. Subhanallah. Jadi ini sudah berapa lagu kira-kira yang sudah dibuat oleh Mas Sarno ini? Kalau yang saya rilis sendiri sih baru 3, tapi kalau yang sama diminta teman-teman itu udah beberapa. Mungkin 10 lagu ada. Gitu ya. Okay. Dan salah satu judul yang sempat booming apa ini Mas? Kalau di YouTube itu yang sempat booming itu Salahkah.
Oh gitu. Salahkah nggih. Salahkah itu ada ceritanya nih Mas Sarno ini. Ada, tapi itu bukan kisah saya itu. Oh, kisah temannya. Iya. Beda dengan saya ya. Saya ditulis oleh Estini itu novel Sepotong Rindu Untuk Ayah ini memang cerita nyata yang saya alami waktu kecil ya. Iya. Makanya saya hari ini bisa bersilaturahmi di tempatnya Mas Sarno ini. Ia menimba ilmu ya Mas Sarno ya, yang Mas Sarno ada kekurangan tidak bisa melihat seperti kita, tetapi ternyata Allah memberikan kelebihan yang lain ya. Yang itu malah dosanya kecil ini Mas Sarno. Karena tidak melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Amin. Lah kalau mau seseorang kalau istilahnya itu apa ghibah ya, ngerasani itu kan karena melihat. Kalau Mas Sarno ini tidak bisa melihat. Tapi juga sok ngerasani tapi. Oh gitu ya. Oh iya dah. Karena dari mendengar kan. Iya. Tapi kan kecil sekali gitu ya kalau melakukan ghibah atau ngondo itu kan kecil sekali. Beda dengan saya. Melihat sesuatu yang kira-kira kurang gimana itu terus kepengin ngomongin Mas Sarno kan tidak. Jadi ya harapannya terus kira-kira punya cita-cita berkeluarga? Ya mungkin kalau diberi izin oleh Allah. Oh iya. Saya doakan Mas semoga mendapatkan yang terbaik untuk Mas Sarno ya. Amin. Karena walaupun bagaimana kalau ada yang mau. Ya teman-teman kalau ada yang mau ini Mas Sarno subhanallah remaja yang lugu sekali ya. Ada kekurangan tapi banyak kelebihannya yang bisa dilakukan oleh Mas Sarno ini ya. Jadi saya dulu juga punya cita-cita berkeluarga itu seumur Mas Sarno sekarang ini ya di 24-25. Yeah. Tapi Allah juga belum memberikan jodoh kepada saya. Karena dulu saya juga termasuk keluarga yang paling miskin di kampung saya ini Mas Sarno. Ya sama. Satu kampung mungkin nilainya yang paling miskin saya itu ya. Karena dalam novel saya itu kan saya masih 40 hari ya. 40 hari lahir, maksudnya usia baru 40 hari. Yeah. Setelah lahir itu ditinggal oleh bapak ya, oleh ayah saya ini ditinggal dalam arti meninggalkan saya pergi tanpa pamit, bukan meninggal dunia ya. Yeah. Akhirnya ibu sempat stres ya. Ibu sempat stres terus saya mau dibuang. Ya, silahkan kalau mau mengetahui cerita biografi saya ya di novel itu ya. Di novel Sepotong Rindu Untuk Ayah karya Estini ya. Mas Sarno juga kenal tak Estini? Iya kenal. Ya. Ngomong-ngomong cara mendapatkannya? Maksudnya bagi gimana? Pemirsa yang belum tahu mungkin. Bisa memilihnya di mana? Bisa menghubungi saya langsung gitu ya Mas Sarno di 081568066967 ya, atau di channel YouTube saya Westi Julianto itu sudah ada anunya ya, nomor telepon ya, atau juga lewat Estini yang saya juga kebetulan hafal teleponnya ya. Ya, berarti kalau selama PPKM ini Mas Sarno gimana nih kegiatannya? Ya cuman nganggur di rumah sama ya bikin apalah style lagu-lagu baru gitu. Siapa gitu tahu ya. nanti terpakai. Iya Mas, saya juga kepengen sekali dibuatkan oleh Mas Sarno ya. Syukur bisa sealbum nanti bisa booming lah kan ya, nanti di situ bisa ya merubah kehidupan selanjutnya. Amin. Di masa pandemi tidak boleh kemana-mana. Saya juga jarang sekali ada panggilan untuk tembusan ngaji itu juga. Ya sama, saya juga jarang dapat jam ke nikahan itu juga jarang. Tapi insya Allah ini sudah mulai ya Mas ya. Saya juga berharap semoga pandemi cepat berlalu gitu. Segera berlalu ya, kita kembali normal lagi. Saya juga tahu Mas Sarno ini setiap paling tidak Ahad Sabtu ini ya, ini tidak lepas dari jadwal di pernikahan. Kalau selama ini paling banyak di acara apa Mas Sarno? Kalau saya sih kebanyakan mengambil di pernikahan gitu, yang gitu. Santai-santai aja gitu. Kalau di panggungan itu agak sedikit saya hindari gitu. Oh gitu ya. Iya, saya juga begitu sih. Karena kalau panggungan itu identik ke
euforia. Syukur kita ini juga bekerja sekaligus beramal ya. Gitu. Jadi tidak berlebihan dan kita juga berharap apa yang ada, kemampuan yang ada pada diri kita ini juga bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baiknya kita ini kalau hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, Mas Sarno ya. Jadi di usia 24 ya ini sekarang ya. Oke, kira-kira nanti kalau sudah berkeluarga pengen punya putra berapa? Kalau itu kan rezeki dari Allah. Oh gitu. Kita cuma bisa memohon dan mensyukuri. Iya. Jadi apa yang akan diberikan Allah kita terima gitu ya. Itu yang alias kita tetap bersyukur ya. Ya, Mas Sarno ini ngomong-ngomong berapa bersaudara ini Mas Sarno? Saya itu 4 bersaudara. Ya. Nomor yang tunanetra 3. Dari 4 bersaudara itu? Dari 4 bersaudara itu yang tunanetra 3. 3 ya. Terus saya nomor 3 saya. Ya, jenengan nomor 3. Yang nomor 1 kakaknya. Iya, yang alhamdulillah nggak tunanetra itu kakak saya yang pertama. Terus kakak saya sama adik saya itu tunanetra. Kalau adik saya cewek. Adik yang kakak yang laki-laki itu juga tunanetra ya? Iya. Yang adik cewek itu? Itu tunanetra juga, masih sekolah di SLB. Oh, di sana, nginep di sana? Iya, di asrama. Seperti saya dulu. Oh iya, kalau yang di sini ini bisa pijat ya? Iya, itu ke panti pijat itu kakak saya. Ya, jadi saudara semua, teman-teman semua, ini Mas Sarno ini 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara ini ternyata yang 3 tunanetra, yang nomor 1 yang tidak ya Mas Sarno ya. Ya padahal bapak ibu enggak ya? Enggak iya. Kalau faktor keturunan itu enggak ada. Mungkin ya rezeki dari Allah itu ya. Ternyata tetap semangat ya, ada semangat hidupnya itu kita tetap ada gitu ya Mas Sarno, walaupun ada kekurangannya, tapi kita harus memang ya di balik itu semua pasti ini yang terbaik untuk Mas Sarno dari Allah gitu ya. Iya. Terus yang adik ada keahlian pijat ya. Kakak. Yang adik masih sekolah. Yang adik masih sekolah. Padahal kalau dilihat Mas Sarno juga tidak ada keluarga seni ya. Kalau keturunan sih sebetulnya ada. Iya. Kalau kakek itu kata teman itu kan suka gamelan itu. Kata ayah itu suka gamelan gitu. Gitu ya. Kakek saya. Jadi memang memang ada ya. Ya ada sedikit darah seni itu ada. Beda dengan saya Mas. Saya ini belajar nyanyi yang tidak karuan suaranya dan nadanya juga nggak paham. Ini mulai 2006 saya berlatih. Berarti kan bareng. saya juga 2006 belajar main musik. Cuman itu. Beda kariernya. Iya, saya waktu itu maaf ya kita sharing ya, kalau Mas Sarno sudah banyak dari sekolah sudah ada punya niatan untuk bisa, dan ternyata Allah memberikan yang terbaik. Mas Sarno bisa memainkan keyboard ya, menjadi seorang player dan memfungsikan laptop itu ya, menggunakan laptop juga bisa. Tapi kalau saya mungkin karena ya dari keluarga tidak ada darah seni, tidak ada, dan saya waktu itu kalau saya kecil ini senangnya main-main dengan anak-anak. Akhirnya di awal sebelum saya menjadi yang sekarang ini saya ini pendongeng dulu Mas Sarno. Pendongeng di TK-TK, di SD, di TPA waktu itu kan tahun 90-an berapa itu kan TPA sempat menjamur ya. Setelah itu saya kok senang kajian-kajian dengan remaja-remaja masjid. Juga sempat dimintai membaca Quran sebelum pernikahan itu tilawah ya. Dengan qiraahnya itu dilakukan itu ya. Setelah itu kok saya terjun ke pengajian umum, dan ternyata banyak dai yang dalam berdakwah itu dengan
bernyanyi. Iya, Dan akhirnya saya bisa bertemu dengan Mas Harno ya. Ini kan tanpa ada apa ya, ada pandemi, ada kegiatan saya di sini kan mungkin tidak ketemu dengan Mas Harno ya. Okay. Mungkin sekali tempo Mas Harno juga ikut saya ke Godian gitu dia. Boleh. Boleh. Sekali tempo kalau saya ngaji di Gunung Kidul nanti ya. Saya dulu punya Mas, lagu yang saya senang ini. Waktu itu pertama kali saya belajar bernyanyi itu lagunya Billboard atau siapa itu yang lagunya apa? Kok minggat atau apa itu ya? Itu loh. Orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa. Malah nggak tahu saya. Itu yang itu penyanyi yang pakai topi itu loh. Yeah, mungkin saya belum tahu karena era kita berbeda. Itu setiap saya latihan itu favorit saya lagunya itu ya. Itu setelah lagu lu kok malah Ming itu setelah itu dijadel kayak itu Mas musik ya. Jadi kalau di depan anak-anak kan di SMP atau SMA itu senang toh dengan jadilan itu, makanya musiknya itu dibikin jadilan itu terus nanti lagunya ya biasa itu kan ada makna yang bagus yang terkandung di situ. Itu orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita Mas Harno, yang kita tentunya tidak akan mungkin bisa membalas budi pekerti orang tua. Maka yang terbaik untuk kita terhadap orang tua ya mestinya harus menghormati, syukur bisa jadikan ibuku ratuku. Wah, kalau bisa. Kalau teorinya bisa ya Mas, jadikan ibuku ratuku. Saya itu tidak pernah nyuruh ibu saya Mas, tapi kerap minta tolong. Sama saja. Oh sama saja. Jadi tidak pernah menyuruh dan kerap minta tolong sama ya Mas Harno. Ya kalau Mas Harno kan memang nggak pernah itu minta apa, Bu ini kan enggak ya. Nggak pernah berhenti malah. Oh, ya kan Mas Harno kan sudah kerja ikut di asrama kan. Iya. Ya, beda dengan saya Mas. Saya ini setelah ditinggal oleh bapak ibu saya ini cari rezeki di pasar. Di pasar jarang pulang itu kalau pas pas ada tetangga yang punya gawe atau pas panen itu ya, itu baru pulang. Maka saya di novel saya itu juga diceritakan bahwa saya besarnya dirawat oleh budi saya Mas. Jadi tapi walaupun bagaimanapun saya teringat dalam sebuah pesan dari Luqmanul Hakim, aksin man asaa ilaik, tumindak apik marang wong sing larake hatiku. Nah, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kita Mas Harno. Kalau bisa ini. Maka dalam kisah novel saya juga ada itu Mas Harno, lagunya yang sudah dibuat yang kedua itu Ikhlas Hati. Kalau yang pertama kan Takdir Uripku gitu ya, Takdir Uripku, terus kemudian yang kedua Ikhlas Hati, dan yang ketiga dan selanjutnya nanti nunggu Mas Harno. Iya, kerjasama dengan Mas Harno ya. Jadi mungkin ada yang disampaikan pada pemirsa semua Mas Harno, kira-kira agar bisa tercapai apa yang dicita-citakan, apa harapan Mas Harno untuk teman-teman kita yang sebaya yang masih remaja ini Mas Harno? Ya mungkin kalau pesan-pesan kalau diambil dari hikmah dari diri saya ya mungkin itu syukuri apa yang ada itu. Kalau misal kita punya harapan namun gagal itu kan berarti memang Allah itu belum mengizinkan. Yakin aja lah yang terjadi itu pasti terbaik buat kita gitu. Iya. Oh jadi tetap optimis ya. Iya. Walaupun saat ini belum berhasil, ada yang mengatakan kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Iya. Atau kalau tidak ya memang pikirannya wis cuntes. Tapi kalau kita tetap
tetap berusaha, insya Allah Allah akan mengabulkan. Amin, insya Saya Allah. juga masih ingat itu pesan dari seorang bijak ya. Ada sebuah cerita yang keluarga itu punya 3 anak itu ya, dari yang besar nomor 2 dan yang paling ragil ya, yang paling kecil itu. Ya. Itu ternyata anak yang kedua itu diberikan harta benda, tapi yang paling kecil hanya dikasih ilmu. Yang ilmu tersebut ternyata bisa menghasilkan harta benda yang luar biasa. Yang luar biasa. Padahal ilmu hanya sederhana, Mas Herno. Sak becik-becike turu melek. Itu ya. Sak becik-becike melek jenggelek.